pagiku cerahku, matahari bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di masa pandemi yang melanda dunia ini. Semoga kita terhindar dari wabah virus corona. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan serta social distancing. Dan tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tetap semangat dalam belajar, karena orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kemudian membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, ilmu yang kita dapatkan bernilai pahala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pembelajaran Al-Quran hadis dengan materi izhar dan ikhfa. Sebelum ibu menyampaikan materi, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran dari hukum bacaan izhar dan ikhfa yang pertama yaitu siswa mampu memahami hukum bacaan izhar dan ikhfa dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa mampu menghafalkan huruf-huruf izhar dan ikhfa dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu menerapkan hukum bacaan izhar dan ikhfa ke dalam bacaan Al-Quran. Baik, itulah tadi tujuan dari pembelajaran. Sekarang kita masuk kepada materi. Baik, kita masuk ke materi tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu izhar dan apa itu ikhfa? Jadi, izhar dan ikhfa merupakan bagian dari ilmu tajwid. Dan hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi kita harus mempelajari banyak ilmu tajwid, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa menerapkan ilmu tajwid ke dalam bacaan kita. Nah, di antara dua materi ini, izhar dan ikhfa, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu hukum bacaan izhar. Apa sih itu izhar? Jadi, izhar terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan izhar halqi
dan ada yang disebut dengan izhar syafawi. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu izhar halki. Izhar menurut bahasa artinya jelas, sedangkan halki menurut bahasa artinya tenggorokan. Jadi bisa dimaknai bahwa izhar halki artinya jelas di tenggorokan. Selanjutnya, kaidah dari izhar halki yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, yakni hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Jadi apabila salah satu dari keenam huruf itu bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka disebut dengan izhar halki. Cara membaca izhar halki yaitu dibaca jelas atau terang, tidak dibaca dengung atau samar. Nah, jadi cara membacanya yaitu dibaca jelas di tenggorokan. Mengapa dibaca jelas di tenggorokan? Karena huruf-huruf izhar halki tadi yang 6 merupakan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita bisa mencontohkan hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Keenam huruf tersebut makharijul hurufnya yaitu keluar dari tenggorokan. Nah, berikut contoh dari izhar halki. Pada kalimat man hamalna, pada kalimat man hamalna. Mengapa dalam kalimat man hamalna terdapat hukum bacaan izhar halki? Bisa dilihat yang ibu garis bawahi. Nah, yang ibu garis bawahi yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, mengapa disebut dengan izhar halki? Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar halki yaitu ha. Jadi disebut dengan hukum bacaan izhar halki. Man hamalna dibaca jelas atau terang. Man hamalna, kita baca sama-sama, nadanya datar, naik, turun. Man hamalna, man hamalna, man hamalna. Sekali lagi, man hamalna, man hamalna, man hamalna. Baik, contoh yang kedua pada kalimat min ghafurin. Pada kalimat min ghafurin terdapat nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar halki yakni huruf ghain. Bisa dilihat yang ibu garis bawahi. Min ghafurin dibaca jelas, tidak dibaca dengung. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Min ghafurin, min ghafurin, min ghafurin. Kita baca keduanya 1, 2, 3. Man hamalna, man hamalna, man hamalna. Min ghafurin, min ghafurin, min ghafurin. Nah, itu tadi pembahasan tentang izhar halki. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan izhar syafawi. Seperti yang kita ketahui bahwa izhar artinya jelas. Jadi izhar menurut bahasa artinya jelas. Sedangkan syafawi menurut bahasa artinya bibir. Jadi bisa dimaknai bahwa izhar syafawi artinya jelas di bibir. Kaidahnya yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi kaidahnya apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, kemudian cara membacanya yaitu dibaca jelas di bibir. Baca jelas di bibir. Nah, berikut contoh dari izhar syafawi. Terdapat dalam kalimat
Samkaha, samkaha, samkaha. Nah, pada kalimat samkaha yang ibu garis bawahi, mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, kaf termasuk salah satu dari huruf-huruf izhar syafawi. Nah, jadi mengapa disebut dengan izhar syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf, maka dibaca jelas di bibir. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Samkaha, samkaha, samkaha. Nah, itulah contoh dari izhar syafawi. Contoh yang kedua terdapat dalam kalimat alam taro kaifa. Alam taro kaifa yang ibu garis bawahi, silahkan dilihat. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka disebut dengan izhar syafawi dan dibaca jelas di bibir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alam taro kaifa, alam taro kaifa, alam taro kaifa. Ya, itulah tadi penjelasan dari izhar, yakni izhar halki dan izhar syafawi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa juga dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ikhfa hakiki dan ada yang disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ikhfa hakiki. Ikhfa menurut bahasa artinya samar, sedangkan hakiki menurut bahasa artinya sungguh-sungguh. Jadi bisa dimaknai bahwa ikhfa hakiki artinya samar yang sungguh-sungguh. Qaidahnya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, yakni ta, tha, jim, dal, dal, zain, sin, shin, sod, dod, to, wo, fa, qaf, kaf. Jadi ada 15 huruf dari ikhfa hakiki. Cara membacanya yaitu dibaca samar, samar yang sungguh-sungguh. Berikut contoh dari ikhfa hakiki. Pada kalimat wala antum, wala antum. Pada kalimat wala antum terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, yakni huruf ta. Maka cara membacanya yaitu dibaca samar. Wala antum. Ketika ada nun sukun di situ bertemu dengan huruf ta, maka dibaca samar. Wala antum, wala antum. Nah, contoh yang kedua terdapat pada kalimat kun fayakun. Nah, pada kalimat kun fayakun terdapat nun sukun bertemu dengan huruf fa. Jadi nun sukun bertemu dengan fa dibaca samar. Kun fayakun, samar, samar, samar yang sungguh-sungguh. Kun fayakun. Nah, mari kita baca kedua contoh tersebut. Yang pertama, wala antum, wala antum, wala antum. Contoh yang kedua, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Nah, itulah tadi pembahasan tentang ikhfa hakiki. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang ikhfa syafawi.
Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Sedangkan syafawi menurut bahasa artinya bibir. Jadi bisa dimaknai bahwa ikhfa syafawi artinya samar di bibir. Nah, kaidah dari ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan menutup bibir. Jadi seakan-akan kita mengucapkan huruf mim. Baik, berikut contohnya. Terdapat dalam kalimat mim ba'di. Jadi di antara nun dan ba seakan-akan kita mengucapkan huruf mim. Mim ba'di. Kita ulang sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Mim ba'di. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi izhar dan ikhfa. Jadi silahkan dipelajari dan didengarkan baik-baik, dipahami hukum-hukum bacaan tersebut beserta kaidah dan cara membacanya, dan silahkan dihafalkan huruf-huruf dari izhar halki, izhar syafawi, ikhfa hakiki, dan ikhfa syafawi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari materi tadi. Jadi, izhar terbagi menjadi dua, yaitu izhar halki dan izhar syafawi. Kemudian huruf dari izhar halki yaitu ada 6, yakni hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kemudian huruf izhar syafawi yaitu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian ikhfa terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki hurufnya ada 15, yakni ta, ta, jim, dal, dal, zain, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Nah, kemudian ikhfa syafawi hurufnya ada 1, yakni huruf ba. Alhamdulillah, materi tadi sudah Ibu jelaskan tentang izhar dan ikhfa. Silahkan pelajari dan dipahami. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian membuka halaman ini. Terdapat contoh dari izhar dan ikhfa. Silahkan kalian baca sesuai dengan ilmu tajwid yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian setelah membacanya, silahkan kirim video ke Ibu. Oke? Baik, itulah tadi penyampaian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Dari Ibu cukup sekian. Kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.